Ada sahabat langit. Gimana nih belajarnya? Masih tetap semangat kan? Sahabat langit, ada yang pernah mikir nggak? Awan itu sebenarnya terbentuk dari apa? Atau ada yang pernah mikir nih, kalau awan itu terbentuk dari hasil pembakaran? Iya, asap. Ayo, ada yang mikir kayak gini nggak? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas salah satu mahakarya Tuhan yang indah ini. Oke? Let's go! Jadi, sahabat langit, yang dikatakan awan adalah sekumpulan tetesan air atau kristal es yang terdapat di dalam atmosfer yang terjadi karena adanya proses pengembunan atau pemadatan uap air di dalam udara. Nah, sahabat langit, lalu bagaimana ya awan bisa terbentuk? Ayo kita bahas bersama. Sahabat langit, awan terbentuk diawali dengan adanya suhu udara panas yang ada di daratan. Suhu udara tersebut mengakibatkan naiknya uap air. Nah, uap air tersebut akan mengembang secara adiabatik. Kenapa? Karena tekanan udara di atas jauh lebih kecil daripada di bawah. Kemudian sahabat langit, tahap selanjutnya, uap air tersebut akan mencapai di ketinggian tertentu yang suhunya jauh lebih rendah juga. Kemudian lama-kelamaan uap air itu akan mengalami pengembunan yang akan berubah menjadi tetes-tetes air. Proses ini kita sebut dengan proses kondensasi. Nah, sahabat langit, hasil dari kondensasi ini yang kita sebut nanti akan menjadi awan. Begitu sahabat langit. Sahabat langit, selanjutnya kita akan pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan. Ada yang tahu nggak? Bagi yang belum tahu, simak bersama ya. Jadi, sahabat langit, faktor-faktor yang mempengaruhi proses terbentuknya awan ada beberapa. Yang pertama, ada angin. Yang kedua, kelembaban udara. Yang ketiga, suhu udara. Yang keempat, tekanan udara. Yang kelima, intensitas sinar matahari. Dan yang terakhir, wujud awan. Nah, untuk wujud awan ini ada 3 juga. Yang pertama, massa udara. Yang kedua, suhu awan. Dan yang ketiga, gerak udara. Sahabat langit, selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi awan. Nah, untuk awan yang pertama adalah kategori awan tinggi. Awan tinggi berada pada ketinggian 6-12 km di atas permukaan laut. Awan ini terdiri banyak dari kristal es. Sahabat langit, contoh awan tinggi yang pertama adalah awan sirus. Awan sirus memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah awan ini terlihat halus dengan struktur seperti serat. Kedua, awan ini juga tampak berbentuk seperti bulu burung. Dan yang ketiga, awan ini juga terlihat tersusun seperti pita yang melengkung di langit. Nah, sahabat langit, untuk contoh awan tinggi yang selanjutnya adalah awan cirrostratus. Awan cirrostratus memiliki ciri-ciri yang pertama, berbentuk seperti kelambu putih yang halus dan rata menutup langit, sehingga tampak cerah dari kejauhan. Yang kedua, awan ini memiliki ciri terkadang berbentuk seperti anyaman yang tidak beraturan. Dan yang ketiga, awan ini juga sering menimbulkan halo. Sahabat langit, ada yang tahu nggak halo itu apa? Halo adalah lingkaran bulat yang mengelilingi matahari atau bulan dan sering terjadi pada musim kering. Contoh dari awan tinggi yang selanjutnya adalah awan cirrocumulus. Sahabat langit, ciri dari awan cirrocumulus yang pertama adalah berpola putus-putus dan penuh dengan kristal es. Yang kedua, cirinya adalah berbentuk seperti gerombolan domba dan menimbulkan bayangan di permukaan bumi. Sahabat langit, kategori awan yang selanjutnya adalah awan menengah. Awan ini tentunya lebih rendah daripada awan tinggi karena masih berada pada ketinggian 3-6 km di atas permukaan laut.
Sahabat langit yang keren, contoh dari awan menengah yang pertama adalah awan altocumulus. Awan altocumulus memiliki 4 ciri-ciri utama. Yang pertama, berukuran kecil tetapi jumlahnya banyak. Yang kedua, bentuknya seperti bola tebal yang berwarna putih sampai dengan berwarna pucat. Yang ketiga, terdapat berwarna kelabu di beberapa bagiannya. Dan yang terakhir, awan ini memiliki ciri sering bergerombol dan begitu berdekatan, sehingga jika dipandang dari jarak jauh seolah-olah seperti bergandengan. Contoh awan menengah yang kedua adalah awan altostratus yang memiliki ciri bersifat luas dan tebal. Awan ini berwarna kelabu. Sahabat langit yang cerdas, selanjutnya adalah contoh dari awan rendah. Yang pertama yakni awan stratocumulus. Awan stratocumulus memiliki 4 ciri-ciri utama. Yang pertama, awan ini berbentuk bola-bola. Yang kedua, awan ini sering menutupi seluruh permukaan langit, sehingga tampak dari kejauhan seperti gelombang di lautan. Yang ketiga, awan ini sangat tipis. Dan yang keempat, awan ini tidak menimbulkan hujan. Sahabat langit, contoh kedua dari awan rendah adalah awan stratus. Awan ini memiliki ciri yang pertama, berada di ketinggian kurang dari 2000 meter. Yang kedua, awan ini tampak sangat luas. Yang ketiga, awan ini menyebar seperti kabut, sehingga tampak berlapis-lapis. Dan yang keempat, awan ini tidak menimbulkan hujan, sahabat langit. Dan yang terakhir, jika awan ini menyentuh tanah, maka akan terbentuk kabut. Gimana sahabat langit? Keren kan awan stratus ini? Contoh dari awan rendah yang selanjutnya adalah awan nimbostratus. Awan nimbostratus ini juga memiliki ciri-cirinya sahabat langit. Bentar ya. Ciri yang pertama, awan ini berbentuk tidak menentu dengan tepi yang tidak rapi. Yang kedua, awan ini menimbulkan hujan gerimis, bahkan sampai juga hujan lebat. Yang ketiga, awan ini berwarna putih sedikit gelap. Dan yang terakhir, awan ini penyebarannya cukup luas sahabat langit. Nah sahabat langit, kita masuk pada kategori awan yang terakhir, yakni awan dengan kategori karena adanya akibat udara naik. Nah, awan ini memiliki ciri utama, yakni sangat rendah. Karena berada pada ketinggian 500 meter sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Sahabat langit, contoh dari awan akibat udara naik ini, yang pertama adalah awan cumulus. Awan cumulus ini juga memiliki ciri-ciri. Kita cari tahu ya. Nah, ciri yang pertama adalah terbentuk pada siang hari karena udara naik. Awan ini berukuran cukup tebal sahabat langit. Dan yang ketiga, awan ini akan terlihat terang jika mendapatkan sinar matahari langsung. Sebaliknya, akan terlihat bayangan sedikit berwarna kelabu jika mendapatkan sinar di sebagian sisinya. Sahabat langit, contoh yang kedua dari awan akibat udara naik ini adalah awan cumulonimbus. Awan ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, awan ini menimbulkan hujan yang cukup deras, disertai dengan kilat dan guntur, sehingga awan ini cukup berbahaya bagi penerbangan. Yang kedua, awan ini memiliki volume yang besar dengan ketebalan yang cukup tinggi. Dan yang ketiga, awan ini berada di posisi yang cukup rendah. Sahabat langit, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ya Tuhan menciptakan awan? Pastinya memiliki fungsi dong. Oke, kita bahas ya. Fungsi awan ada 3 yang paling utama. Yang
Yang pertama, awan berfungsi sebagai penghalang radiasi sinar matahari. Maka dari itu, kita cukup terlindungi oleh adanya awan. Yang kedua, awan juga berfungsi sebagai sumber cadangan air, tentunya bagi makhluk hidup yang ada di muka bumi kita. Dan yang ketiga, awan juga ternyata digunakan sebagai objek pengamatan untuk perakiraan cuaca. Wah, keren sekali ya ternyata fungsi awan. Kita wajib bersyukur nih kepada Tuhan Yang Maha Esa. So, sahabat langit, bagaimana? Sudah bisa memahami dengan baik kan apa itu awan? Jangan sampai salah lagi ya. Baik sahabat langit, sampai di sini dulu ya proses pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa selalu berdoa ketika ingin belajar. Sampai ketemu di ruang belajar selanjutnya.